Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang pelayanan publik yang prima di bidang perizinan satu atap oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan good governance. Untuk memulai adanya reformasi birokrasi, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mengapa pelayanan publik ini terkait dengan reformasi birokrasi? Karena birokrasi itu sudah terbiasa begitu bekerja dengan struktur, fungsi, dan kultur. Nah, kadang-kadang ketiga hal itu memang bisa mewujudkan kinerja yang bagus. Tetapi tidak kalah penting juga kadang-kadang menimbulkan kinerja yang tidak bagus. Oleh karena itu, kalau ingin memberikan pelayanan publik yang bagus di dalam perizinan, diperlukan perubahan struktural, kemudian perubahan fungsional dan juga kultural di dalam diri birokrasi itu sendiri. Secara psikologi sebenarnya perilaku seseorang itu dapat dirubah. Oleh karena ada teori psikologis bahwa perilaku seseorang itu bisa dirubah, maka kalau ingin melakukan perubahan struktural, fungsional, dan kultural di dalam diri birokrasi itu sangatlah bisa. Nah, caranya bagaimana untuk merubah itu? Nah, caranya dengan memberikan motivasi, memberikan stimulus, dan juga memberikan semangat, dorongan. Siapa yang memberikan? Ya, orang-orang di sekitarnya, termasuk juga atasan atau pimpinan. Nah, mengapa sih di dalam peningkatan pelayanan publik itu harus birokrasi yang dirubah? Nah, karena memang secara psikologis kekuasaan pemerintahan itu yang dalam hal ini kita sepakati kita sebut sebagai birokrasi, nah itu terbiasa dengan hal yang berbelit-belit, yang kita menamakannya menjadi birokratis banget begitu, tidak efisien, ya strukturnya itu kaku, bahkan kadang-kadang menyebabkan tidak fungsional. Dampak psikologi dan sosialnya menyebabkan birokrasi menempatkan dirinya sebagai penguasa. Padahal sebenarnya birokrasi itu pelayan. Jadi seolah-olah orang yang datang kepada birokrat, kepada pemerintah itu orang yang butuh. Gitu ya. Orang yang butuh, oleh karena itu diperlakukan seperti apapun oleh birokrasi dia akan mau. Padahal tidak sebenarnya, birokrat itu pelayan. Ya, orang yang datang, masyarakat itu adalah pihak yang dilayani. Ya, jadi bukan semata-mata pihak yang butuh. Saya akan jelaskan tentang roadmap birokrasi pelayanan publik. Sebenarnya pemerintah itu sudah menyusun ya grand design atau desain besar dan peta jalan atau roadmap tentang reformasi birokrasi itu. Dimulai tahun 2010 hingga 2025. Ya, ini menginginkan adanya out of the box thinking. Jadi ada pemikiran yang di luar kebiasaan. Ada inovasi gitu. Dan adanya paradigma-paradigma baru untuk memberikan servis yang excellent atau yang prima atau yang spesifik. Kepada siapa? Kepada masyarakat atau civil society. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN,
Dan kemudian juga dijelaskan di dalam Kepmenpan nomor 15 tahun 2008 berupa pedoman reformasi birokrasi. Yang terkait dengan hal ini supaya menjadi sinkron begitu, juga ada Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, ketiga dasar hukum itu merupakan landasan untuk melakukan yang namanya reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi ini penting karena apa? Karena pelayanan itu telah dilakukan evaluasi, selama ini kok terkesan berbelit-belit ya. Di mana ini sebabnya? Kuncinya di mana? Oh, ternyata adanya tadi struktur, fungsi, dan juga kultur dari birokrasi yang kurang baik. Oleh karena itu dilakukan reformasi. Ada lingkungan-lingkungan strategis, yaitu yang pertama adalah derasnya tuntutan good governance, yaitu derasnya tuntutan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik. Ya, kalau tata kelola pemerintahan yang baik itu artinya bahwa pemerintah atau birokrat itu dikatakan dia sudah mengelola pemerintahan dengan baik. Indikator utamanya adalah kalau dia mampu memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang excellent, pelayanan yang istimewa, pelayanan yang cepat tanpa harus berbelit-belit. Nah, kemudian yang kedua, ya, rendahnya kualitas pelayanan publik. Jadi pelayanan publik itu ternyata selama ini itu dirasakan oleh civil society itu rendah sekali. Karena apa? Karena birokrat itu menempatkan diri, dia bukan pelayan tapi pejabat. Dia yang harus dilayani. Sehingga menimbulkan KKN. Nah, kalau ingin memperoleh pelayanan yang prima, orang harus KKN dulu, harus membayar, harus kolosi. Seperti itu persoalannya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu rendahnya sense of crisis birokrasi. Jadi, ada krisis sendiri di dalam birokrasi. Apa itu krisisnya? Kepekaan birokrasi ini, ya, ini yang mempengaruhi bahwa birokrasi itu ya tidak peka terhadap apa? Terhadap hal-hal yang memang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah profesionalisme dan netralitas aparatur. Aparatur yang memberikan pelayanan itu harus profesional. Profesional itu artinya apa? Dia punya SOP yang jelas, dia punya batas pelayanan minimal yang harus diberikan. Ya, kalau maksimal ya harus sebaik-baiknya, tapi minimal dia harus memberikan standar pelayanan itu. Lalu kemudian adanya netralitas. Jadi birokrasi itu harus netral. Tidak boleh birokrasi itu berpihak. Oh, ini golongan saya. Oh, ini karena saudaranya pimpinan saya, tidak boleh. Dia harus netral. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah adanya tuntutan perlindungan terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat. Jadi ada tuntutan, aspirasi, dan kepentingan masyarakat yang memang harus dilindungi oleh birokrasi. Tidak boleh birokrasi itu tidak mendengar aspirasi dari masyarakat, tidak boleh. Nah, itulah yang menjadi pendorong mengapa reformasi birokrasi itu harus dilakukan. Supaya apa? Supaya pelayanannya lebih bagus. Saya kira itu saya jelaskan, nanti saya sambung kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.